Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Wafa Sultan Syalika dengan NIM 2407702. Nah, jadi di sini saya akan menjelaskan tentang perhitungan tulangan balok menggunakan tulangan lentur dan tulangan songkang. Nah, jadi dari yang di sini adalah kita bisa lihat ya hasil analisa gaya dalam yang dipakai untuk penulangan balok dan kolom adalah menggunakan cross atau pergoyangan. Nah, bisa kita lihat di sini data materialnya itu ada FC 25 MPa, terus FY 400 MPa, B1-nya 0,85, terus ini tulangan lenturnya itu 0,8 dan tulangan sengkangnya itu 0,6. Nah, jadi dari yang data diketahui itu, nah untuk perencanaan tulang-tulang berikutnya itu dapat diketahui dari nilai-nilai rasio tulangan maksimum dan minimum. Nah, bisa kita lihat di sini tuh Rominnya itu bisa dihitung dari 1,4 per FY sama dengan FY itu kan 400 ya, jadi kayak dimasukin aja ke rumus yang ini gitu. Nah, ini bisa 1,4 dibagi 400 sama 0,0035. Nah, jadi Rominnya kan segitu ya. Nah, untuk Ro perlunya itu atau Ro B-nya itu 0,85 dikali ini rumusnya. Saya lihat aja di sini. Nah, ini hasilnya adalah 0,027. Nah, untuk Romaxnya itu dari 0,75 dikali rho perlu. Nah, atau kan ini udah dihitung nih, tinggal dikali aja kayak 0,75 dikali 0,027. Jadi hasilnya itu 0,0203. Nah, jadi karena tinggi baloknya itu 400, terus dan lebar baloknya itu adalah 300, dan untuk lapis penunggangannya itu ada 2 lapis. Nah, bisa kita lihat di sini tulangan pokoknya itu berdiameter 16 mm dan tulangan sengkangnya itu 10 mm. Nah, untuk dagingnya itu 40 mm. Nah, untuk lapis tulangannya itu ada 2 lapis. Nah, bisa kita lihat di sini D aksennya itu ini ya rumusnya. Nah, untuk D-nya itu atau diameternya itu hasilnya adalah 321,5 mm. Nah, untuk free body EF untuk perhitungannya gini. Daerah momen tumpuan EF dan FE, A-nya itu min Q dikurang sama dengan min 81, kan di sini Q-nya itu 81,059 kN dibagi 2. Nah, D-nya itu FE sama dengan 188,405 kN. Nah, untuk C-nya itu minus MEF sama dengan minus 160. Ini kan EMF-nya di sini ya, jadi kayak tinggal dimasukin aja gitu. Terus udah. Selanjutnya, kita masuk ke perhitungan tulangan lentur. Nah, untuk perhitungan tulangan lentur itu yang diketahui itu ada diameternya itu yang tadi udah kita hitung ya, kayak 321,5 mm, terus BW-nya 300, Rominnya itu 0,0035 dan Romaxnya itu 0,0203. Untuk MU-nya itu di 160,613 kN per meter. Dan MN-nya itu 2, ini segini pokoknya. Dan untuk menentukan rho perlunya, untuk menentukan rho yang diperlukan itu adalah MN dibagi BW dikali D kuadrat. Nah, ini tinggal dimasukin aja untuk, dan hasilnya itu 0,647. Nah, untuk mencari rho-nya itu, ini rumusnya ini, bisa kita lihat di sini. Nah, yang ini 0,0199. Dan untuk Rominnya itu kan 0,035 ya, dan rho-nya itu 0, dan rho perlunya itu 0,0199. Rho perlu itu bisa juga rho B. Biasanya ditulisnya kayak gitu. Nah, untuk rho maksa itu 0,203. Jadi ini tuh masih bisa kepake karena tidak kurang dari 0,0035 dan tidak lebih dari 0,0203 gitu. Nah, selanjutnya untuk luas tulangan perlunya itu karena kita udah dapet kan rho perlunya itu segini, jadi kita tinggal dimasukin aja ke sini. Jadi untuk rumus AC itu rho dikali BW dikali D. Nah, ini kan rho-nya udah ada yang ini ya, jadi kayak dimasukin aja ke rumus yang ini tuh di sini, dan hasilnya itu
1919,355 mm persegi gitu. Nah, maka digunakan itu diameter 10 sama 16 sama dengan 2011 mm persegi gitu. Nah, untuk kontrol lebar baloknya, jumlah maksimal satu lapis sama dengan BW dikurangin sengkang ditambah ro dikurang 25 per 25 ditambah ro. Oh, ini tuh kayak tulangan utamanya gitu atau tulangan pokoknya. Jadi hasilnya itu 300 dikurang 10 ditambah 40 dikurang 25 per 25 ditambah 16. Nah, hasilnya itu 5,488 atau yang dipakai itu bisa 5 buah gitu per lapisnya kayak gitu. Nah, untuk jumlah maksimal satu lapisnya itu bisa rumusnya itu adalah jumlah per maksimal satu lapis itu 10 dibagi 5,488 dan hasilnya itu 1,82 dan itu udah oke gitu. Untuk selanjutnya itu ada kontrol kekuatan plat. Nah, untuk plat ini bisa dilihat di sini rumusnya ya. Ini hasilnya A-nya itu 126,2 mm. Terus MN-nya itu ini. Nah, bisa dilihat ini NMN itu masih oke karena masih di bawah angka ini. Gitu. Nah, untuk selanjutnya, bisa kita lihat perhitungan untuk tumpuan FE. Nah, itu diameter itu 321,5 mm, terus BW-nya 300 mm, rominnya masih sama yang kayak tadi, romin Romax-nya, MU-nya juga 126,828 kilonewton per meter, kilonewton meter. Terus MN-nya ini 16103500 gitu. Nah, untuk menentukan ro kita perlu ini rumusnya masih sama kayak yang tadi ya. Ini MN. Jadi ro yang diperlukan itu adalah 0, nah, untuk menentukan ro perlu itu rumusnya ini bisa dilihat di sini. Nah, karena hasilnya itu adalah 0,0148 dan ini tuh masih aman karena di atas romin dan di bawah romax gitu. Jadi masih bisa aman lah gitu untuk hasil segini. Nah, ini selanjutnya itu ada ro perlunya segini, jadi kita tinggal masukin aja ke rumus-rumusnya. Ini ada as yang kayak ini, nah itu tuh yang dipakai itu diameter 8 sama 16 mm gitu. Nah, untuk kontrol lebar baloknya itu, balok yang dipakainya itu 4 buah karena hasil dari perhitungan itu 4,268. Nah, untuk kontrol kekuatan plat bisa kita lihat di sini. Ini masih aman ya karena masih oke gitu. Nah, selanjutnya itu ada lapangan EF atau analisis balok T. Nah, diameternya ini masih sama ya. Rominnya juga masih sama. Romax-nya ini 3,155. Terus ada MU-nya tuh 35,119 kN per meter. Ini ada platnya segini. Terus untuk MU-nya itu 329,906. Ini analisis balok dapur persegi itu 1725 mm. Dan ini untuk menentukan ro yang diperlukan atau ro perlu atau ro B bisa kita bilang ini adalah 1,0,0148 karena tidak melebihi romin dan kan di atas romin dan di bawah romax, jadi itu masih bisa aman gitu, masih bisa dipakai. Selanjutnya itu ada luas tulangan perlunya itu digunakan diameter 8 sama diameter 16. Nah, jadi untuk kontrol lebar baloknya itu yang dipakai sama ya kayak masih 4 buah dari perhitungan ini. Tuh, 4,268 jadi yang dipakai 4 buah gitu. Terus untuk platnya itu nah ini untuk plat ininya A-nya 100,9 mm, terus untuk M-nya masih oke. Nah, itu kan karena kita masih menghitung tulangan sengkang untuk jarak yang ini nih, masih segmen 1 nih. Jadi selanjutnya adalah perhitungan tulangan sengkang.
Nah, selanjutnya itu ada perhitungan tulang sengkang. Nah, jadi yang udah kita hitung di atas tadi, itu kan akan kebagi-bagi beberapa segmen ya. Nah, di sini tuh kebagi menjadi 10 segmen baloknya. Nah, berarti ada segmen pertama, ini kita bisa lihat di sini, dan untuk rumusnya itu VC sama dengan 1/6 akar FC dikali BW dikali D. Dan untuk ini itu yang dimasukin aja sama dengan 1,6 di akar 25 dikali 300 dikali 321,5. Hasilnya itu 80.375 Newton, atau kita ubah ke kilonewton tuh 80,375 kilonewton. Gitu. Nah, untuk menghitung jarak X max itu rumusnya ini, bisa kita lihat di sini. Nah, untuk jadi contoh kita bisa dilihat dari segmen yang pertama, segmen yang kedua ya. Ini bisa kita lihat di sini segmen yang kedua itu menghitung VU per segmen dengan rumus nilai V itu terbesar itu X itu 0,69. Rumusnya itu VU sama dengan FE dikurangi Q dikali X sama dengan 188,405 dikurangi 81,059 dikali 0,69 sama dengan 132,47 kilonewton. Nah, untuk menghitung nilai Fn itu VU per tulangan sama dengan 1/32,47 dibagi 0,6 sama dengan itu hasilnya itu 220,79 kilonewton. Nah, untuk hasilnya di sini itu karena S-nya kan tadi kan 146 ya. Nah, karena S-nya 146, ini kita hitung di sini 146. Nah, itu karena untuk S max-nya itu maksimalnya itu di 160. Nah, jadi kenapa ini bisa? Karena ini tuh masih di bawah X max, jadi masih bisa digunakan gitu. Nah, jadi 143,86 sama dengan jadi itu di 80 mm gitu. Nah, itu untuk gambar penulangannya kayak gini ya. Ini ada segmen 1, segmen 2, segmen 3, segmen 4, segmen 5, dan seterusnya. Untuk perhitungannya udah dijelasin tadi, jadi sekian video dari saya. Mohon maaf kalau ada salah-salah gitu, jadi makasih.